Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan keluarga tercinta? Jumpa lagi kita dalam acara Plong. Apa kata dokter untuk edisi malam hari ini? Untuk edisi malam hari ini saya Ellen Pratiwi kembali hadir untuk Anda. Acara ini merupakan kerjasama TVRI Pro 2 Jawa Timur yang juga didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Baik, untuk malam hari ini tentu saja saya tidak sendiri karena selalu ada narasumber seorang dokter spesialis yang menemani saya untuk berbincang-bincang tentang satu topik yang menarik untuk malam hari ini. Saya sudah bersama Dr. Eti Mardian K, SPOGK, konsultan ya. Dan kita ucapkan terima kasih. Selamat malam, Pak kabar? Baik, terima kasih sudah berkenan hadir di TVRI Pro 2. Kita akan ngobrol-ngobrol satu topik yang menarik dan tentu saja kita akan memberikan beberapa informasi yang penting bagi pemirsa. Baik. Nah, ayah, bunda, dan keluarga tercinta, untuk malam hari ini kita akan khusus membicarakan tentang penyebab seringnya buang air kecil atau beser istilahnya ya dokter ya pada wanita. Nah, kita akan bedah lebih banyak, lebih dalam sampai dengan jam 9 malam nanti. Dan jika Anda nanti ingin bertanya atau ingin mengetahui beberapa hal tentang tema kami ini, silakan Anda bisa telepon ke 031 5678216. Sekali lagi 031 5678216. Kita mulai saja ya pemirsa untuk malam hari ini. Baik dokter, kita mulai malam hari ini dengan membicarakan sebenarnya sering buang air kecil itu sesering apa sih yang dikatakan yang mulai bermasalah gitu ya. Kalau normalnya seperti apa dokter? Oke, jadi kalau kita lihat tentang buang air kecil yang normal ya, itu kita maka akan bicara tentang frekuensi atau kekerapannya. Kemudian kita akan bicara tentang adanya rasa nyeri atau tidak. Kemudian nanti kita akan bicara tentang adanya nokturia. Nokturia itu bangun tengah malam untuk kencing. Oh begitu. Ya, dikatakan nokturia itu kalau kita bangun tengah malam itu sampai lebih dari 1 kali. Ya, jadi kalau 1 kali bangun aja itu masih normal. Kemudian kalau ada yang namanya tadi frekuensi atau kekerapan dikatakan normal kalau dalam 24 jam kita buang air kecil itu hanya sekitar 8 kali sehari. 8 kali ya normalnya betul. Ya, atau tiap 3 jam sekali 3 jam sekali. 3-4 jam sekali itu normal. Baik. Tapi kalau seandainya buang air kecilnya lebih sering dari itu, misalnya tiap 1 jam ingin pipis. Ya. Kemudian bahkan ada yang tiap setengah jam sekali itu ingin pipis. Pasti terganggu sekali ya, tidak nyaman ya. Betul, itu berarti kita namakan ada frekuensi, artinya kekerapannya meningkat. Iya. Nah, biasanya kalau frekuensinya sering, apakah jumlah cairannya juga berpengaruh dokter? Biasanya sedikit-sedikit, biasanya kan perempuan-perempuan suka ngalamin itu yang namanya pipisnya sedikit-sedikit, tapi terus agak ada rasa nyeri. Apakah itu juga maksudnya bermasalah itu dokter ya? Kita harus bisa membedakan ya, ini problem buang air kecilnya di mana. Jadi kalau kita bicara tentang voiding dysfunction, jadi gangguan berkemih itu yang muncul memang banyak ya, mulai dari tadi itu kekerapannya atau frekuensi, kemudian ada disuria atau nyeri buang air kecil. Kalau nyeri buang air kecil itu biasanya yang ada di benak kita pertama kali kita harus bisa menyingkirkan adanya kemungkinan infeksi saluran kencing. Jadi adanya nyeri buang air kecil, adanya frekuensi, yang pasti untuk langkah awal pertama harus disingkirkan adanya kemungkinan infeksi. Oh itu nanti dulu ya. Baik. Kemudian yang harus disingkirkan lagi kalau adanya frekuensi itu adanya penyakit-penyakit yang menyebabkan kekerapan itu, misalnya diabetes mellitus. Baik. Nah kalau gitu kita dari awal aja nih ya dokter ya. Jadi sebenarnya kita ingin tahu persisnya nih ya. Sebenarnya penyebab kenapa buang air kecil jadi lebih sering itu sebenarnya banyak ya dokter penyebabnya ya. Mungkin bisa dokter sampaikan. Mungkin pada suatu ketika kita normal aja nih 8, tapi pada suatu saat meningkat jadi beberapa lebih dari 8 kali. Baik, gimana dokter? Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke beser ya, istilah beser. Beser itu adalah kalau bahasa medis kita itu namanya inkontinensia. Inkontinensia. Ya, inkontinensia. Kontinensi itu menahan. Ada innya itu berarti tidak bisa menahan. Jadi inkontinensia urin itu nama awamnya biasanya kita kalau ngobrol sama pasien memang kita sebut sebagai beser. Nah, kalau dari sisi medis inkontinensia urin atau beser itu
pada perempuan ya, terutama dari ilmu yang saya pelajari itu ada penyebabnya ada 4 besar ya. Yang pertama itu adalah Beser tipe stres, yang kedua Beser tipe overactive, kemudian yang ketiga adalah Beser tipe luber, kemudian yang keempat itu adalah Beser tipe continuous. Waduh, Ya. ini menunjukkan Tipe-tipenya. tipe yang lebih berat ke belakang gitu ya dokter Jadi ya. Baik. dengan tipe itu seorang dokter, kita sebagai dokter ya itu harus bisa menemukan pasien ini yang mana Tipe sih yang besernya, mana, karena gitu. tiap beser itu penyebabnya berbeda sehingga nanti kita pengobatannya juga akan Oh berbeda. begitu, jadi Iya. tidak sama semua beser Enggak. obatnya sama ya? Iya betul. Jadi iya, misalnya iya. beser yang tipe stres ya. Baik, kita tipe yang stres nomor ini 1 dulu. betul. Beser tipe stres ini bukan berarti kalau lagi stres beser, bukan. Yang dimaksud dengan tipe stres ini adalah adanya peningkatan tekanan pada perut, peningkatan tekanan abdomen sehingga menyebabkan tidak bisa menahan buang air kemih. Misalnya pasien biasanya datangnya dengan keluhannya khas ya, dok saya ini loh kalau batuk kok pipis ya, nggak bisa ditahan pipisnya. Bersin bisa ya. Bersin, saya pipis nggak bisa ditahan. Atau sujud ya, ketika dia sholat, sujud, ruku, saya mesti kayak ngompol dok. Nah itu kenapa bisa terjadi? Karena itu adalah beser yang tipe stres. Ya. Kenapa? Jadi bukan di stres di pikiran berarti ya? Stres di organ ini ya? Di perut ya. Di perut. Peningkatan tekanan pada intraabdomen, peningkatan tekanan pada perut, yang seharusnya peningkatan tekanan perut itu selain disalurkan ke kandung kemih sehingga menyebabkan kontraksi kandung kemih sehingga kemudian dia akan sampai pada klepnya jalannya buang air kemih tadi. Itu tidak diteruskan sampai ke klepnya kandung kemih. Jadi ketika ada dorongan untuk buang air kecil, itu klepnya tidak bisa menahan. Akhirnya ketika batuk dia keluar begitu. Yang ini sebabnya seringkali disebabkan karena ada kelemahan dasar panggul. Kelemahan dasar panggul ya. Ini bisa diketahui dari awal atau tidak dokter ya? Jadi cara mendeteksinya maksudnya ya. Jadi kelemahan dasar panggul ini, dasar panggul buat perempuan tuh sebenarnya adalah ini ya, penjaga gawang. Penjaga gawang. Iya. Karena dia penjaga gawang untuk semua hal yang bikin nyaman perempuan. Jadi mulai menahan buang air kecil, menahan buang air besar, untuk fungsi hubungan seksual itu diperankan oleh dasar panggul, termasuk mencegah adanya kanker rahim turun itu Mbak. Begitu. Dasar panggul itu akan mengalami kelemahan pada banyak hal, terutama pada akibat proses persalinan. Biasanya akhirnya menurun begitu. Betul. Jadi bayangkan dasar panggul itu yang paling utama itu adalah otot vagina. Otot vagina itu normalnya dia akan membuat liang vagina diameternya sekitar 3,3 cm. Tapi pada saat persalinan dia harus melebar sampai hampir 10 cm. Nah, pelebaran itu mungkin bisa menyebabkan kerusakan atau menyebabkan kelemahan. Iya, kerusakan tuh artinya dia robek. Ketika dia robek, mungkin dijahit tapi mungkin penyembuhannya kurang baik. Atau dia mungkin nggak robek tapi dia jadi melebar, kayak balon kalau sudah pernah ditiup besar kan dia kembali kecil lagi. Tidak seperti awal seperti awal. Itu yang menyebabkan fungsinya dia tidak baik, termasuk akhirnya fungsinya dia untuk menyokong fungsi klep ketika buang air kecil juga tidak baik. Begitu. Jadi memang ada pengaruh ya untuk setelah persalinan begitu ya. Betul. Walaupun tidak selalu tapi ada yang mengalami itu. Ada faktor-faktor resikonya Mbak. Baik. Misalnya bayinya gede. Giant baby ya. Jadi itu juga perlu ekstra proses ini ya untuk persalinannya. Iya baik. Kemudian jadi tekanan pada area situ yang mungkin klepnya tadi sudah kurang meslong ya istilahnya. Iya. Kemudian apa lagi penyebab berikutnya untuk tipe stres ini ya? Banyak Mbak. Misalnya adanya kehamilan itu sendiri ya. Iya betul. Biasanya ibu hamil pada saat hamil kan sering buang air kecil. Kenapa demikian? Karena pada saat hamil abdomen perut, dinding perut itu juga terbiasa harus menahan beban yang berat kan. Nah itu sudah menjadi salah satu predisposisi atau penyebab terjadinya kelemahan dasar panggul. Begitu. Juga faktor lain misalnya batuk-batuk sering batuk lama. Batuk yang punya penyakit lama. batuk lama.
mungkin Nah, itu akan alergi ya. menyebabkan dasar panggul harus bekerja terus-menerus. Bergerak begitu ya terus ya, terkena. Harus terbiasa menahan, akhirnya dia lama-lama mengalami kelemahan. Ada fase di mana dia tidak kuat lagi menahan. Iya, Seperti iya. itu. Baik. Oke, itu tadi tentang tipe yang stres ya. Kemudian ada lagi mungkin tipe selanjutnya, dokter? Yang juga sering dikeluhkan itu adalah yang tipe overactive bladder. Overactive bladder. Iya, betul. Baik, mungkin pemirsa bingung ini apa ini overactive. Bahasanya ya. Jadi bahasa awamnya overactive mungkin ya istilahnya ini ya, reaksi. kandung kemih yang terlalu sensitif. Oh, begitu. Ini mungkin yang paling banyak juga dialami oleh. Ada kandung kemih yang sensitif. Sensitif ada, Mbak. Jadi gimana? Akhirnya berdampak apa kalau terlalu sensitif begini? Oke, jadi kalau kita bicara tentang proses berkemih ya, itu sebenarnya dimulai dari otak dulu, pusat, dari susunan saraf pusat, kemudian nanti dipersarafi oleh persarafan yang lewat tulang belakang, nanti sampai persarafannya itu masuk ke kandung kemih ya. Nah, ketika dia masuk di kandung kemih itu, maka dia akan bekerja pada otot-otot kandung kemih, lalu kemudian pada saluran kencing, uretra ya kalau bahasanya, dia akan bekerja juga pada uretra. Jadi fungsi persarafan itu harus membuat proses pengisian kandung kemih berjalan dengan baik seimbang dengan proses pengeluaran kandung kemih. Oke. Normalnya seseorang itu bisa menahan buang air kecil sampai kapasitas kandung kemihnya itu antara 350 cc sampai 400 cc. Umumnya bisa masih menahan ya? Betul. Jadi ya mungkin sekitar 4 jam itu dia bisa menahan. Mungkin karena perjalanan jauh atau dalam kendaraan ya barangkali biasanya susah sedang beribadah mungkin. Tapi ada keadaan tertentu itu yang menyebabkan kandung kemih tidak bisa menahan sampai itu. Iya, sampai sebanyak itu. Apa penyebabnya? Penyebabnya biasanya ada gangguan pada persarafan. Jadi pengaruh banget ya ada gangguan di persarafan itu? Betul. Persarafannya gangguannya bisa mulai dari pusat, tulang belakang, sampai persarafan pada kandung kemih sendiri. Wow, ternyata tidak sesederhana itu ya membicarakan tentang berkemih itu ternyata ada proses yang cukup panjang juga begitu. Oh, baik. Nah, kemudian kalau ini di hubungannya dengan sering buang air kecil tadi apa, dokter? Misalnya dengan persarafan ini. Betul. Jadi pada kandung kemih itu ada zat-zat khusus ya yang membuat kandung kemih itu bisa berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan kencing ya. Pada keadaan di mana terjadi gangguan overactive tadi itu, kandung kemih lebih sensitif karena zat-zat khususnya itu lebih peka juga. Jadi pada pengisian daya tampungnya masih cuma 100 cc, dia sudah menimbulkan pengen pipis gitu. Betul. Iya. Padahal pengisian itu di kandung kemih itu dalam waktu 1 jam mungkin terisi sekitar 60-70 cc. Jadi bisa dibayangkan kalau dia 100 cc saja sudah pengen pipis ya mungkin 1,5 jam dia. Waduh, pasti agak merepotkan juga ya apalagi untuk kaum wanita. Iya, baik, sebelum kita lanjutkan kembali, saya ingatkan untuk ayah bunda keluarga tercinta, untuk Anda ingin menanyakan banyak hal tentang tema kami malam hari ini, penyebab seringnya buang air kecil pada wanita atau istilahnya kita kenal dengan beser gitu ya. Anda bisa interaktif di nomor telepon kami 031 5678216. Sekali lagi di 5678216. Saya Ellen bersama Dr. Eti akan masih membahas tema ini sampai dengan jam 9 malam nanti. Baik, kita lanjutkan kembali ya, dokter. Makin seru aja. Karena mungkin ini hal yang sepele sebenarnya, tapi begitu dibicarakan lumayan seru juga ya. Maksudnya tidak sederhana kita bayangkan bahwa sering buang air kecil itu ternyata bisa dilihat dari berbagai faktor tadi ya. Setelah stres, kemudian overactive tadi, kemudian ada lagi nih tadi tipe yang berikutnya apa? Luber itu apa, dokter? Kalau tipe luber itu sebenarnya dasarnya itu adalah sebenarnya dia tidak bisa buang air kecil. Jadi gimana? Jadi bahasa medis kita retensio urin ya. Jadi tidak bisa buang air kecil. Jadi cuma merasa pingin tapi nggak keluar begitu? Tidak bisa keluar. Dia tidak ada dorongan untuk berkemih. Oh begitu. Jadi saya pernah mendapatkan pasien seperti ini. Jadi dia datang kemana-mana itu berobat tapi tidak membaik. Keluhannya buang air kecil tidak bisa ditahan. Jadi dalam sehari mungkin jarang sekali dia buang kecil walaupun frekuensi minumnya sering begitu, dokter? Jadi ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa buang air kecil memang. Oh begitu. Jadi yang paling sering yaitu tadi gangguan persarafan ya. Dia berobat kemana-mana dianggap mungkin ini suatu tipe overactive ya karena seringkali buang air kecil tidak bisa ditahan.
Tapi ternyata setelah kita gali anamnesis ya, kalau bahasa medisnya anamnesis, kita tanya riwayatnya, itu ternyata dia ada keadaan di mana dia tidak bisa berkemih. Nah, caranya kita tahu ini bagaimana? Jadi ketika dia sudah berkemih, dia bilang kan ini saya tidak bisa ditahan buang air kecilnya. Padahal itu sebenarnya dia tidak buang air kecil, tapi karena luber. Jadi bayangkan misalnya cangkir begini ya. Daya tampungnya kencing kan misalnya satu gini ya, penuh ya, tapi dia tidak bisa buang air kecil. Padahal produksi kencing itu kan jalan terus. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Luber kan. Jadi kencingnya gitu keluarnya itu adalah karena ngerembes, tapi bukan karena proses. Bukan semuanya keluar begitu ya. Betul. Masya Allah. Jadi nanti juga ya dokter. Betul. Cara mendiagnosisnya adalah meskipun dia bilang dia sudah kencing, coba Bu dengan ngeden maksimal, Ibu sudah yakin bahwa Ibu sudah kencing maksimal. Nanti kemudian kita periksa dengan USG atau kita keluarkan kencingnya dengan kateter. Ternyata sisanya masih banyak sampai 2000 cc. Oh ya ampun, sampai jadi 2 itu liter. tertahan di dalam ya dokter? Wow, pasti ada rasa nggak nyaman ya. Tipe, tapi sebenarnya sih jarang ya. Jarang ya. Ya ampun, ternyata banyak masalah ya. Jadi, tapi bisa jadi juga ada yang merasakan itu ya. Mungkin perasaannya sudah dikeluarkan semua, ternyata masih ada yang tertahan. Iya, baik. Kemudian tipe yang berikutnya adalah yang continuous. Continuous itu gimana? Jadi buang air kecil terus menerus tanpa ada dorongan untuk buang air kecil. Loh, jadi gimana? Jadi pengen ternyata ada lubang. Jadi lubang, biasanya lubang ini menghubungkan antara kandung kemih atau uretra ya, uretra saluran kencing tadi dengan vagina. Iya. Jadi kan itu nggak ada klep di situ. Tahu aja bocor. Begitu. Biasanya seringkali terjadi pada pasca persalinan yang proses persalinannya itu sulit sekali ya. Jadi menimbulkan perlukaan bukan hanya di jalan lahir vagina biasa, tapi perlukaannya sampai di dinding vagina yang bagian atas yang tembus sampai ke kandung kemih. Baik, sepertinya kita sudah ada penelpon dokter, kita sapa dulu. Ya, halo selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Budi, Pak. Pak Didin, oke baik. Bapak Budi, Mbak. Bapak Dudi, baik. Pertanyaannya Pak Dudi? Mau tanya sama Bu Dokter ini mungkin di luar tema, tapi ini masih ada hubungannya sama mungkin saluran kencing ya. Ini kan karena saya sering kayak semacam anyang-anyangan itu Bu. Ya itu mungkin penyebabnya apa itu ya? Anyang-anyangan ini pada Bapak atau pada Ibu ini? Pada Bapak sendiri ya? Halo? Anyang-anyangannya pada Bapak atau pada Ibu? Sama saya. Oh, begitu. Iya, baik. Iya, baik Pak Dudi. Ya, kita coba bantu ya, mungkin bisa disarankan kemana. Terima kasih Pak Dudi sudah ikut bergabung. Bagaimana dokter? Ini yang tadi saya tanyakan sebenarnya, ada perasaan anyang-anyangan itu kan pengen buang air kecil gitu ya Pak ya, terus-menerus begitu ya. Betul. Ya, bagaimana dokter? Jadi yang dinamakan anyang-anyangan itu kalau bahasa medisnya disebut sebagai dysuria ya. Dysuria Pak? Nyeri saat buang air kecil. Iya. Ini bisa menyerang perempuan maupun laki-laki. Saya akan bantu jawab sesuai dengan ilmu saya ya Pak, meskipun pasien saya perempuan. Jadi kalau ada keluhan dysuria itu paling sering biasanya kita coba singkirkan adanya infeksi. Menyingkirkan infeksi ini sebenarnya nggak sulit Mbak Ellen. Biasanya dokter nanti akan memberikan pengantar untuk pemeriksaan urin. Kalau dari pemeriksaan urin nanti ketahuan adanya peningkatan leukosit atau bahkan sampai dilakukan kultur urin ya. Kultur urin itu jadi pemeriksaan urinnya nggak langsung jadi. Biasanya pemeriksaan urin di laborat nanti diolah sedemikian rupa, dilihat apakah ada kuman yang tumbuh apa tidak. Kalau ternyata ada pertumbuhan kuman, nanti ketahuan, oh berarti ini ada kumannya dengan nilai yang sudah menunjukkan infeksi. Begitu ya. Kemudian lainnya yang bisa menyingkirkan kalau ada kasus anyang-anyangan barangkali adalah untuk memastikan ini ada batu apa tidak. Ada faktor itu juga ya. Iya, oke. Jadi ada kalau memang pemeriksaan detail sudah dilakukan, biasanya dokter nanti akan segera melakukan diagnosis dan menentukan pengobatannya seperti apa. Iya. Jadi anyang-anyangan ini bisa jadi karena ada faktor infeksi, juga bisa jadi karena ada faktor batu penyumbatan mungkin ya, begitu penyumbatan karena ada batu itu dari mana sih sebenarnya dokter?
Batu itu macam-macam ya. Biasanya pengumpulan penumpukan mineral-mineral seperti itu ya Mbak Ellen ya. Baik, baik, baik. Kita akan bicarakan lagi nanti lebih detail tentang penyebab sering buang air kecil ini, dan kita tetap mengundang ayah bunda keluarga tercinta untuk bisa bergabung di acara Plong Apa Kata Dokter malam hari ini, dan kami akan segera kembali bersama Dr. Eti setelah Anda ikuti yang berikut ini. Rabu malam di Pro 2 saluran digital TVRI Jawa Timur pukul 20 WIB. Plong, tokoh kita. Para publik figur dan berbagai kalangan akan membeberkan kisah sukses dan keberhasilan di bidangnya. Pemirsa bisa pula berbagi pengalaman dan berinteraksi dengannya. Pukul 21 WIB. Musik kontemplasi genre dangdut dan Melayu. Beragam lagu-lagu bergenre dangdut dan Melayu bisa Anda request dan pilih dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang penuh canda. Sudah ngoceh nemenin kalian. Terima kasih udah stay tune di sini sampai jam 10 dan nemenin Aldi selama 4 jam. Nonton ya. Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton gak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan. Keutamaan dari Ramadan. Ramadan itu dikatakan bulan suci. Awalnya itu adalah mendapatkan rahmat. Bahwa puasa ini kita bisa memiliki keseimbangan dalam kehidupan. Dia terlalu cinta dunia, lupa akhirat. Saksikan acara Gemar Ramadan setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di TVRI Jawa Timur. Ya, Anda masih ikuti Plong Apa Kata Dokter, persembahan TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Masih bersama saya Ellen dan juga Dr. Eti, spesialis kebidanan dan kandungan yang malam hari ini hadir untuk Anda dengan tema penyebab sering buang air kecil pada wanita, atau istilah yang kita kenal adalah beser. Silakan Anda kalau ingin ikut berinteraksi di 031567821 masih kami buka untuk Anda. Kita lanjutkan kembali ya dokter. Baik, kita tadi sudah diajak Dr. Eti untuk mengetahui tipe-tipe beser ya. Apakah itu karena stres, overactive, luber atau juga continuous. Nah sekarang kita ingin tahu ini dokter, penyebabnya ya. Mungkin apakah ada faktor-faktor makanan, kemudian cuaca, barangkali pasti ya biasanya betul. Obat-obatan, hormon atau kehamilan. Monggo silakan. Jadi kalau kita bicara tentang penyebab beser ya, itu tergantung tipenya seperti yang saya sebutkan tadi. Ada 4 tadi. Ya, kalau kita tadi bicara yang pertama tentang beser yang tipe stres, penyebabnya sudah kita bicarakan panjang lebar tadi Mbak Ellen ya. Iya. Jadi ada faktor persalinan, kemudian faktor kehamilan, sering batuk lama yang tidak diobati, bahkan kebiasaan untuk buang air besar yang konstipasi ya, artinya susah buang air besar. Itu juga menjadi salah satu faktor risiko untuk terjadinya kelemahan pada dasar panggul. Karena kalau sudah konstipasi itu kan kita cenderung untuk ngetennya luar biasa ya. Betul. Kalau kita sudah ngeten yang luar biasa, maka dasar panggul pun akan terbiasa untuk
bekerja keras, lama-lama dia akan mengalami lelah sehingga tidak kuat lagi. Kasihan juga ya. Makanya jadi disarankan tidak sering-sering begitu ya, betul, dokter. kalau kita menemukan faktor-faktor risiko seperti itu, maka sebaiknya segera dituntaskan. Iya, diobati penyebabnya, karena ternyata dampaknya tidak hanya di urusan yang buang air besarnya saja, betul, tapi juga tidak berhenti di situ, tapi bisa menyebabkan hal-hal kelemahan di itu namanya beser. Ya. Jadi baik. Kalau faktor makanan, kalau kita lihat patofisiologi ya istilah medisnya, jadi kalau melihat cara terjadinya penyakitnya itu tidak mempengaruhi terjadinya beser tipe stres. Tapi kalau kita bicara tentang overactive bladder yang menyebabkan kandung kemih tadi itu sensitif, makanan atau sesuatu yang kita konsumsi memang tidak menyebabkan terjadinya overactive, tapi dia akan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan buang air kecil kita lebih banyak dan lebih sering. Oh, ya, begitu, yang paling sering adalah mungkin kita bisa mengenali ya, kalau kita minum kopi, kemudian kita minum teh, itu seringkali memang rasa buang air kecil itu akan lebih sering ya. Lebih sering. Itu normal karena memang ada zat-zat pada kopi maupun teh itu yang menyebabkan dorongan untuk berkemih itu lebih sering. Betul. Oh, iya. Kemudian kalau kita melihat sistem kerja di kandung kemih juga, ternyata ada hal lain juga yang menyebabkan terjadinya kandung kemih itu lebih sensitif. Misalnya cuaca ya. Dikatakan bahwa kalau cuaca sedang dingin, itu kita memang tiba-tiba jadi lebih sering begitu. Lebih sensitif. Jadi padahal cuacanya di luar, ini di dalam kerasa juga ya. Kerasa. Jadi yang harusnya diisi bisa sampai maksimal tadi yang seperti saya bilang 250, 350 bahkan kadang bisa sampai 400 ya kalau ibu hamil itu. Itu ternyata bisa karena cuaca dingin, dia lebih sensitif, mungkin tiap 1 jam sekali kencing. 100 cc aja jadi dia yang dikeluarkan cuma 100 cc, 80 cc. Oke. Atau stres yang beneran ya, stres psikologis itu juga ternyata bisa menyebabkan. Iya sih, kadang-kadang kalau kita yang tidak terbiasa dengan suasana tertentu, misalnya ujian, kemudian ada saat-saat yang sangat inilah istimewa begitu, biasanya memang pengen buang air kecil. Betul, itu pengaruh ya. Itu ada ininya, memang ada jalan ceritanya. Oh, baik, kita dengarkan jalan ceritanya, dokter. Jadi jalan ceritanya adalah ketika kita merasakan stres, stres apapun lah ya, deg-degan, nggak tahu habis dimarahin. Ada cerita memang, ada seorang istri tuh yang ternyata setiap kali ketemu di rumah mertua itu sering kencing dia. Ada pasien saya yang seperti itu ya. Ternyata setelah diusut, ternyata memang dia mengalami ini ya, tegang. Kalau di rumah mertua itu katanya saya tegang, dok. Jadi tegang, stres, ujian atau hal-hal lain yang menyebabkan dia pikiran terkondisikan bahwa dia tidak tenang, itu akan menyebabkan sistem parasimpatik bekerja. Jadi di tubuh itu ada sistem persyarafan parasimpatik. Sistem persyarafan parasimpatik ini yang menyebabkan dorongan untuk berkemih. Oh, begitu. Iya, termasuk juga parasimpatik ini menyebabkan dorongan untuk buang air besar. Makanya kalau kita sedang stres itu kan ini gabung ya. Gabung biasanya. Pengen pipis terus, tapi juga mules, pengen buang air besar. Jadi itu jalan ceritanya. Oh iya. Kalau seperti itu bukan penyakit. Itu karena memang faktor ada kondisi. Biasanya kalau tidak di kondisi itu normal-normal lagi begitu. Dan ngobatinya pun gampang kan sebenarnya. Menghindari penyebab. Betul. Itu dihindari faktor penyebabnya. Tapi kalau yang sama ke rumah mertua ya mau nggak mau harus ke sana lagi, tapi mungkin nanti berobat kali ya ke psikolog ya, mungkin bagaimana caranya menenangkan diri di rumah mertua. Iya, mungkin begitu. Baik, itu tadi faktor stres yang benar-benar ya. Setelah makanan tadi memang ada kopi dan teh juga pengaruh stres. Kemudian kalau cuaca juga ya tadi ya. Ini kalau biasanya konsumsi obat-obat tertentu barangkali dokter itu biasanya Jadi memang ada obat-obat tertentu yang bisa menyebabkan ini ya, frekuensi buang air kecil meningkat. Jadi misalnya obat-obat yang jelas sebagai diuretik ya. Obat-obat diuretik itu obat yang menyebabkan berkemih. Itu misalnya pada obat-obat khusus dipakai untuk penurun tekanan darah tinggi. Atau dia sebenarnya bukan obat diuretik, bukan obat untuk meningkatkan buang air kecil, tapi dia mempunyai efek samping
meningkatkan frekuensi buang air kecil. Misalnya obat penurun tekanan darah tinggi yang lain seperti golongan nifedipin, mungkin ya captopril, itu memang bisa. Tapi itu memang untuk menurunkan, itu memang harus ada resiko buang air kecil begitu ya dokter? Untuk pengaruh ke penyembuhannya begitu? Ada yang memang obat itu bekerjanya dengan cara meningkatkan buang air kecil. Tapi ada yang sebenarnya tidak di situ cara kerjanya. Tapi side effect-nya seperti saja. Itu. Efek sampingnya dia jadi sering berkemih. Dan itu biasanya kita jelaskan ke pasien. Jadi kalau kita ada pasien datang dengan keluhan dia sering berkemih begitu, kita harus bisa mengeliminasi. Ini kenapa sih? Makan apa? Minum obat apa? Paling gampang sebenarnya kita berikan yang namanya catatan harian berkemih. Ada Mbak Ellen itu gimana catatan harian? Jadi diary itu bukan hanya bercerita tentang kejadian sehari-hari ya. Bukan hanya kejadian menyenangkan, kejadian menyedihkan, tapi juga berkemih kejadian itu ada. Berkemih. Gimana kira-kira catatan gitu? Bawa ya. Jadi di catatan harian berkemih ada jam-jamnya begitu? Betul. Iya. Jadi nanti catatannya sebenarnya sederhana saja ya. Hanya dituliskan jam mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 pagi berikutnya. Jadi 24 jam. Jadi nanti di situ ketahuan. Jadi ada kolom jam, ada kolom keinginan buang air kecil, urgensi ya namanya ya. Jadi kalau kita bicara tentang yang tipe overactive tadi itu sebenarnya definisinya yang paling harus kita pahami itu adalah adanya urgensi. Urgensi itu rasa yang tiba-tiba kepengen kebelet pipis. Ya. Dan baru rasa ya. Rasa, waduh, saya rasa kebelet pipis yang nggak bisa ditahan. Ini saya harus segera ketemu kamar mandi. Itu namanya urgensi. Yang biasanya disertai dengan frekuensi tadi itu kencingnya yang lebih dari 8 kali sehari, dengan atau tanpa nokturia. Nokturia itu tadi bangun tengah malam lebih dari 1 kali. Oke. Nah, untuk mendapatkan kriteria ini, apakah betul si pasien itu ada urgensi, ada frekuensi, ada nokturia, itu paling gampang kita temukan dari catatan harian berkemih. Jadi di catatan harian berkemih itu ada tulisan urgensi. Kapan sih ibu atau bapak ini benar-benar ada rasa kepengen berkemih? Ditulis misalnya, saya ada bangun tidur jam 5 pagi itu kepengen banget berkemih. Ditulis berkemih beneran enggak? Di sebelahnya ada kolom berkemihnya. Ditulis berapa sisinya. Waduh, detail juga ya dokter. Gampang kan diukur pakai gelas aqua itu kan bisa ya. Gelas aqua itu kan sekitar 200 cc. Iya. Kemudian nanti misalnya, abis itu ternyata jam 6 pagi juga sudah kebelet. Nggak bisa ditahan juga keluar. Jadi demikian seterusnya nanti sampai kita tahu, dari hitungan 24 jam ini ternyata kita mendapatkan bahwa dalam waktu 24 jam si pasien itu pipis sampai 12 kali. Nah, itu sudah kelewatan berarti ya. Betul. Lalu kita juga bisa mendapatkan nokturia tadi, bangun tengah malam berapa kali. Dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, si pasien ini bangun tidur sampai 3 kali. Waduh. Berarti ada nokturia dia. Berarti ini benar, ini pasien yang tipe overactive tadi. Iya. Jadi memang itu disarankan melakukan tes ini ya, catatan harian biasanya 3 hari sih. 3 hari. Kita biasanya minta pasien untuk melaporkan kegiatan berkemihnya itu selama 3 hari. Ini jarang-jarang memang harus dibiasakan ya barangkali. Kalau kami awam mungkin tidak terlalu peduli ya, mungkin mau berapa hari, berapa kali. Tapi untuk dokter catatan ini penting sekali. Penting banget. Iya. Oke. Catatan harian berkemih. Dan termasuk makanannya yang dikonsumsi apa? Ada juga catatan kolom makanannya ya? Iya, ada. Apakah habis minum kopi, teh, gitu. Jadi apa saja sih sebenarnya merangsang untuk makanan selain kopi, teh itu nggak ada lagi ya? Yang paling sering itu sih ya, dan obat-obatan tadi. Obat-obat itu tadi, iya. Jadi kalau memang ada semacam sudah bawaan darah tinggi, berarti bisa jadi memang akan lebih sering begitu ya. Ini tidak berlaku bagi ibu hamil atau bagaimana? Karena kan mungkin ibu hamil agak istimewa kondisinya, mungkin karena tertekan atau apa gitu ya. Kalau ibu hamil sih lebih ke arah tipe stres ya, inkontinensia urina yang tipe stres. Iya, jadi tidak perlu catatan ini atau tetap? Tidak usah. Iya. Kalau ibu hamil mungkin nokturianya lebih sering pasti ya. Biasanya kalau sudah usianya. Ya betul. Karena kapasitas kandung kemihnya itu karena sudah tertekan ya, tertekan oleh rahim. Jadi rahim itu kan letaknya posisinya itu ada di depan kandung kemih, itu tempatnya ada di depannya
rahim. Jadi ketika rahim semakin membesar, dia akan menekan kandung kemih. Jadi kandung kemih yang semula pengisiannya itu bisa sampai 300 cc itu mungkin diisi 200 saja sudah pengen keluar karena terdesak-desak begitu ya. Itu kalau bicara yang tentang kekerapan. Tapi ada juga ibu hamil yang karena fungsi dasar panggulnya melemah karena harus menahan sedemikian besar, itu ada juga ibu hamil yang keluhannya beser tipe stres, jadi batuk kencing, bersin kencing. Saya sampai pakai pembalut ini dok, biasanya begitu yang diceritakan. Ya karena kita paham bahwa itu adalah sesuatu yang normal pada kehamilan, tidak kita terapi ya, tidak perlu ada terapi khusus. Tapi kadang-kadang kalau yang stresnya besernya itu tipe stres, barangkali yang bisa kita sarankan buat ibu hamil itu adalah untuk melatih kekuatan dasar panggul. Jadi senam kegel itu Mbak. Ya, senam kegel pun bisa dilakukan pada saat kehamilan. Nah, bagaimana tuh senam kegel? Nanti mungkin kita bisa bahas di luar tema ini ya. Baik. Betul. Nah, kemudian apakah faktor usia juga pengaruh ya dokter? Biasanya kan kalau orang-orang yang dengan usia sepuh begitu ya, mungkin kategorinya mungkin sudah 50 ke atas atau apakah pengaruh juga jadi sering beser begitu karena barangkali ya itu tadi ada kelemahan di klep di klepnya ya, betul. Iya, jadi faktor usia memang bisa mempengaruhi. Kenapa demikian? Kalau yang tipe stres tadi faktor penyebabnya kan adanya kelemahan dasar panggul sehingga klepnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Kelemahan dasar panggul tadi selain karena faktor persalinan, kehamilan, batuk lama, ternyata kalau kita runtut ternyata faktor usia dan hormonal juga bisa mempengaruhi. Usia ditambah hormonal ini. Betul. Ya. Jadi hormonalnya pengaruhnya di mana dokter biasanya? Pada usia menopause itu maka hormon estrogen kan akan menurun ya. Kalau hormon estrogen menurun, padahal hormon estrogen itu bisa menjadi faktor baik untuk kekuatan dasar panggul. Jadi kalau hormon estrogennya turun maka kekuatan dasar panggul biasanya juga ikut turun. Oh begitu. Betul. Bahasa sederhananya sih seperti itu. Kalau faktor usia ya itu tadi ada hubungannya dengan faktor hormonal dan mungkin semakin tua usianya karena dulu sudah pernah sering melahirkan. Anak saya 7 dokter. Oh itu jadi faktor besar anak saya. Itu jadi faktor normal semua gitu. Faktor yang menyebabkan pemberat terjadinya beser yang tipe stres. Iya. Gitu, nah ini untuk menyembuhkan atau juga mengantisipasi mengurangi besernya gimana? Karena kan pasti terganggu ya, apalagi untuk wanita ya. Apakah ada obat-obat khusus atau senam kegel tadi atau gimana dokter? Ya. Kalau yang besernya itu adalah inkontinensia yang tipe stres, karena penyebabnya adalah kelemahan dasar panggul, biasanya yang kita otak-atik ya dasar panggulnya. Dasar panggulnya. Betul. Cara yang paling sederhana, jadi pengobatannya bisa dengan konservatif atau dengan operatif. Oh, jadi untuk memperbaiki dasar panggul tadi ya. Yang konservatif ya cukup dengan senam kegel ya. Kemudian ada juga yang kadang ada yang menjual ya itu ini kerucut ya, kun itu bentuknya seperti kerucut, itu yang bisa diletakkan dalam vagina. Jadi maaf ya vagina. Jadi ketika kita latihan dasar panggul itu konnya itu kita berusaha menahan supaya konnya itu tidak jatuh. Jadi cara latihannya itu awalnya mulai dari yang kon paling besar sampai yang paling kecil. Lebih besar itu lebih ringan, tapi nanti lebih kecil itu lebih berat. Semakin baik kekuatan dasar panggulnya, maka kon yang bisa ditahan itu adalah kon yang lebih kecil tapi lebih berat. Ini tentu dilakukan berdasarkan arahan dokter ya. Jadi jangan dicoba-coba sendiri ya untuk kayak nanti jadi benda asing tidak bisa keluar. Jadi atau juga konnya bikin-bikin sendiri. Itu ada standarnya ya berarti itu ada standar secara medis. Kemudian cara lain mungkin kalau latihan kegel biasa kan kita tidak bisa penilaian secara objektif ya. Supaya kita yakin bahwa itu benar, cara melakukan senam kegelnya itu benar, bahwa yang dilatih itu betul-betul otot dasar panggul yaitu otot levator ani, maka kita bisa melakukan penilaian objektif yaitu dengan cara biofeedback. Jadi biofeedback itu ada alat khusus yang diletakkan di vagina. Jadi nanti dia bisa mengukur secara otomatis, nanti tampak di layar ini benar enggak satu kekuatan awalnya. Kemudian ketika kita minta untuk melakukan senam kegel itu benar enggak
yang dia kontraksikan, yang dia latih itu otot levator aninya. Waduh, meskipun sudah gigil bisa jadi salah juga nih ya? Bisa jadi salah, dan nanti itu secara berkala, dinilainya gitu. secara berkala. Mungkin setiap kurun waktu tertentu dinilai lagi sudah membaik belum? Latihannya dia di rumah bagaimana? Senam Kegel ini bisa dilakukan tiap hari gitu, dokter? Sebenarnya bisa tiap hari, di mana saja itu bisa dikerjakan. Kan nggak Cuman ketahuan bener juga sih. enggaknya itu tadi. Apakah yang dilakukan gerakannya sudah betul? Seringkali karena salahnya apa? Yang kita minta itu adalah mengkontraksikan otot levator ani, otot dasar panggul. Nah ini mesti ada gambarnya, ini mungkin dicari sendiri ya, levator ani ya, itu jadi otot levator ani atau itu yang paling berpengaruh ya? Betul. Ternyata ketika kita suruh, ayo Bu, dikempit, istilahnya kan dikempit, ditahan gitu ya? Ternyata malah ngeten ya, dia malah ngeten. Malah posisi yang gerakan yang Bu, kontra. Lagi, begitu. Betul, jadi harus dipastikan bahwa cara dia mengkontraksikan atau melatih otot dasar panggul itu sudah betul. Iya, dengan bantuan beberapa alat juga tadi betul. Ya. Oke. Itu mesti datang ke biasanya kita sarankan untuk datang ke dokter ya. Latihan dasar panggul bisa ke dokter kandungan, bisa ke dokter rehabilitasi medik ya. Jadi biasanya kita bekerja sama ya antara dokter kandungan dengan dokter rehabilitasi medik supaya hasil pengobatan pasien itu bisa optimal. Oh begitu, jadi ada kombinasi untuk perbaikannya biar lebih maksimal. Betul. Ya. Baik, kalau misalnya itu frekuensinya bisa seminggu sekali, sebulan sekali, atau gimana kalau latihan itu? Latihan tiap hari di rumah. Tiap hari. Kalau yang ke dokter itu pas yang datang ke kita sekali, kemudian kita latih. Nanti biasanya kita pesankan di rumah juga latihan. Di rumah juga latihan dengan aturan tertentu dan nanti kontrol misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali dengan koordinasi dengan dokter rehabilitasi medik. Baik, kalau begitu ini semakin menarik saja berbicara tentang beser dan apa. Akhirnya pada ujungnya adalah kita harus melakukan pelatihan atau juga membuat lebih peka otot dasar panggul ya, dokter ya. Baik, nanti kita akan bicarakan kembali di sesi yang berikutnya. Baik, ayah, bunda, dan keluarga tercinta, Plong Apa Kata Dokter masih akan segera kembali bersama Dr. Ekti Madian, SPOG, dan kami akan segera kembali setelah Anda ikuti yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan ampunan. Keutamaan dari Ramadan itu dikatakan bulan suci. Awalnya itu adalah mendapatkan rahmat. Bahwa puasa ini kita bisa memiliki keseimbangan dalam kehidupan. Dia terlalu cinta dunia, lupa akhirat. Saksikan acara Gemar Ramadan setiap hari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di TVRI Jawa Timur. Dua saluran digital TVRI Jawa Timur, Senin malam, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Plong, Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Jadi gimana? Maksudnya kekeluargaan di sini kan kalau misalnya ada beberapa komunitas yang ketika mereka kopdar yang Oke, saya ajar nanti. Berbagai komunitas akan membuka wacana Anda tentang unik dan indahnya dunia komunitas dan bisa pula berinteraksi dengan pelaku-pelakunya. Pukul 21 WIB, musik kontemplasi, genre EDM, Electro Dance Music. Genre musik yang banyak diminati anak muda juga ada di Pro 2 TVRI Jatim. Anda bisa request dan memilih lagu dan berinteraksi langsung dengan pembawa acara yang akrab. Terima kasih udah stay tune di sini sampai jam 10 dan nemenin Aldo selama 4 jam. Nonton ya.
Baik, Plong Apa Kata Dokter, kembali lagi bersama Anda yang merupakan kerjasama TVRI Pro 2 Jawa Timur yang didukung oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Kendang Sari dan Kendang Sari Mer. Saya Ellen dan Dokter Eti masih bersama Anda. Tidak terasa ya dokter, kita sampai di sesi yang terakhir ya ngobrol-ngobrol kita malam hari ini. Semoga pembicaraan kita malam hari ini bermanfaat. Baik, semakin kesini kita semakin paham tentang tadi penyebab beser, tipe-tipenya dan juga sekarang kita cara untuk memperbaiki supaya tidak seperti itu ya, tergantung faktor penyebabnya tadi. Nah, yang terakhir yang kita sedang membicarakan bahwa untuk mengurangi faktor beser akibat apa tadi itu kelemahan dasar panggul tadi memang dengan cara senam Kegel atau juga dengan latihan-latihan yang dilakukan oleh pasien beserta arahan dari dokter begitu. Nah, ini biasanya faktor keberhasilannya bagaimana dokter? Seberapa lama bisa berhasil begitu? Apakah ada obat-obatan juga yang mesti diminum begitu? Kalau besernya itu yang tipe stres biasanya tidak ada obat ya, karena penyebabnya jelas bahwa itu ada faktor anatomi yang berpengaruh ya, karena klepnya yang mengalami gangguan akibat dasar panggulnya dia yang mengalami kelemahan. Jadi tidak ada obat yang bisa membantu itu ya? Oh, nggak ada. Jadi kalau kita temukan inkontinensia atau beser yang tipe stres, yang pertama adalah konservatif, jadi dengan latihan dasar panggul, atau kemudian kalau memang tidak membaik biasanya ada tindakan operatif yang kita bisa sarankan ke pasien. Jadi tindakan operatifnya itu apa? Yaitu kalau istilah medis kita namanya kaliplikasi ya namanya. Apa itu? Jadi bahasa awamnya ya dokter. Kaliplikasi itu artinya maaf ya di area vagina, di dinding bagian atas itu kan ada saluran ya, uretra namanya. Di situ itu adalah tempat salah satu tempat otot dasar panggul di mana dia harus bisa menyangga uretra supaya ketika buang air bersin, ketika batuk itu uretranya kuat menahan. Nah, karena adanya kelemahan dasar panggulnya, maka uretra tidak kuat menahan tadi. Karena itu yang kita perbaiki di situ. Jadi dinding vagina yang bagian atas, terutama yang dekat dengan uretra, itu yang biasanya kita kencengin ya istilahnya. Oh, begitu. Dan biasanya pasien akan berdampak ya, membaik ya. Betul. Kemudian yang sering juga digunakan ya itu adalah pemakaian selain dengan pola penjahitan biasa itu ada alat seperti pita gitu yang kita tanam di situ. Meskipun itu masih pro dan kontra ya, karena yang namanya alat seperti pita itu kadang-kadang sebagai benda asing dia bisa menyebabkan reaksi, iritasi, reaksi. Tidak ini ya, alergi mungkin. Betul, alergi, perdarahan karena benda asingnya itu. Jadi memang ada beberapa cara ya sebenarnya untuk ini. Kemudian faktor ini pasti berhasil atau bagaimana? Biasanya apakah kalau pita tadi sampai berapa lama? Mungkin bayangan saya seperti pemasangan alat kontrasepsi ada 5 tahun, 8 tahun begitu atau selamanya? Selamanya. Oh, selamanya. Betul, selamanya. Umumnya sebagian besar kalau pasien itu datang tidak dalam kondisi yang parah ya, itu dengan perawatan konservatif dengan senam latihan itu atau dengan kombinasi menggunakan biofeedback itu biasanya keluhannya sudah membaik. Sudah berkurang. Betul. Itu dengan faktor gaya hidup yang normal ya, maksudnya dokter sarankan mungkin minum berapa kali sehari. Selanjutnya dia mengurangi faktor resiko yang menyebabkan dasar panggulnya lemah. Nggak boleh batuk lama, jadi begitu batuk harus segera berobat. Kemudian kalau ada terbiasa konstipasi ya, sulit buang air besar, harus dicari sebabnya, harus diobati. Karena selama faktor risiko itu masih ada, ya nggak sembuh-sembuh juga, tidak bisa terjadi. Ini ya meskipun dilatih seperti apa, tapi ternyata faktor penyebabnya masih ada gitu ya. Oh iya. Baik, kemudian kalau pasien ini dengan gaya hidup normal, minum misalnya 8 gelas sehari misalnya begitu ya, itu kemudian pipisnya juga tadi perkiraannya kalau sehari 8 kali juga ya normalnya dokter? 8 kali, tiap 3 jam. Iya, itu sudah kembali pulih, apakah nanti bisa terjadi lagi lain waktu ketika sudah dikatakan oke, ini sudah normal, sudah kembali lagi? Kalau kita bicara tentang kambuh frekuensi atau tidak, tadi ya, frekuensi atau itu berarti kita bicara tentang frekuensi. Kalau kita bicara dengan frekuensi dan urgensi, kita bicara tentang beser yang tipe overactive ya. Overactive, iya. Beda lagi itu. Oh gitu. Kalau tadi kan penyebabnya kalau tipe overactive adalah kandung kemihnya yang terlalu sensitif ya. Kalau kandung kemihnya terlalu sensitif itu biasanya kita kasih obat
supaya kandung kemihnya tidak terlalu sensitif. Oh, ini baru ada yang obat kalau memang penyebabnya itu tidak overaktif itu. Karena itu penting sekali menggali dari riwayat pasien, ini tipe yang mana sih besernya. Jadi informasi yang disampaikan juga mesti details ya dokter ya. Jadi kita bisa membedakan supaya pengobatannya benar. Oh, tapi kalau yang untuk tipe overaktif ini memang ada obat-obat. Memang yang digunakan adalah obat. Biasanya yang pertama kita lakukan adalah manajemen ini lifestyle. Jadi manajemen gaya hidup. Karena ya itu tadi misalnya seperti yang disampaikan Mbak Ellen kan ada konsumsi tertentu yang bisa menyebabkan buang air kecil lebih sering. Jadi mungkin dia mengurangi kopi, mengurangi teh, ya. Dan obat-obatan mungkin harus konsultasi yang baik dengan dokter, mungkin akan dipilihkan obat yang kira-kira tidak menyebabkan buang air kecilnya terganggu seperti itu, ya. Lalu yang kedua adalah dengan obat-obatan. Obat-obatan biasanya yang dipakai kalau bahasa medisnya antimuskarinik. Antimuskarinik ini bekerjanya adalah supaya kandung kemihnya tidak sensitif. Obatnya nanti dimulai dengan dosis yang paling rendah dulu, Mbak. Kalau dengan dosis paling rendah, biasanya kita evaluasi 2 minggu. Kalau ternyata membaik, dia keluhannya, bagaimana evaluasinya itu tadi dengan catatan harian tadi. Kalau ternyata membaik, dosis itu biasanya kita pertahankan dulu. Nanti baru kita mungkin bisa kita lepas. Jadi bukan pengobatan yang seumur hidup. Oh, begitu. Saya pikir bisa terus-menerus begitu ya. Atau mungkin dia dalam waktu dosis yang paling rendah dia tidak membaik. Nanti kita tingkatkan dosisnya. Dengan dosis misalnya yang normal kan biasanya 1 kali 1 saja sehari. Itu mungkin harus sampai 1 kali 2. Ternyata membaik. Kita pertahankan sekian lama, nanti kita bisa turunkan sampai mungkin dia nggak pakai obat sama sekali. Baik. Nah ini mungkin yang belum juga saya tanyakan, apakah faktor aktivitas wanita itu juga pengaruh terhadap beser? Misalnya apakah dia olahragawan atau aktivitas fisik yang terlalu berat, itu pengaruh juga nggak dokter untuk merasa jadi beser atau sering buang air kecil begitu? Nah itu dia. Iya. Kalau masalah aktivitas, yang jelas mungkin yang paling berpengaruh itu adalah kegiatan yang menyebabkan peningkatan tekanan intraabdomen ya. Begitu. Misalnya mungkin atlet ya, atlet angkat berat, itu kan dia harus terbiasa melatih abdomennya, perutnya dia, sehingga mungkin dasar panggungnya dia lemah. Itu dia akan mempunyai faktor resiko untuk terjadinya beser. Oh. Gitu. Kemudian biasanya ibu-ibu yang mungkin kegiatan pekerjaannya juga ada fisik misalnya. Angkat, iya betul. Faktor pekerjaan jangan lupa ditanyakan. Mengambil air atau biasanya ini sih pedagang ya. Pedagang ya, karena harus membawa barang dagangannya. Iya betul. Itu lebih beresiko ya. Jadi kalau dia ada faktor risiko itu, selain kita berikan obat, kita juga harus memberikan edukasi ke pasien bahwa faktor risikonya ini loh harus dihilangi. Terus gimana dong dok, itu kerjaan saya. Ibu kalau ibu punya toko ya ibu harus cari karyawan yang bisa membantu pekerjaan ibu. Begitu, jangan ibu angkat-angkat LPG sendiri. Iya mungkin ya biasanya. Jadi saya galon ini, dok, air galon biasanya. Saya ini punya toko dok, toko galon, toko LPG. Ibu angkat-angkat sendiri. Lah iya dok, soalnya kadang nunggu pegawai kelamaan. Iya. Nah kalau ibu seperti itu harus dihindari bu. Karena selama faktor risikonya itu masih ada, maka pengobatannya tidak akan bisa optimal. Memang kadang-kadang wanita ini harus bisa apa aja ya. Superwoman. Saya memang bisa bayangkan mungkin satu saat suaminya tidak di rumah atau anaknya masih kecil-kecil, tapi suatu ketika air galon habis, ya mau nggak mau dia ngangkat. Tapi itu tidak boleh terlalu sering kalau memang ada kendala lebih membuat efek bahwa dia sering buang air kecil akhirnya ya. Jadi yang mengangkat itu ya dokter yang tidak boleh ya. Intinya menyebabkan peningkatan tekanan pada daerah perut. Kalau nyetir nggak terlalu ya. Kalau di ilmunya tidak ada kok faktor risiko menyetir gitu. Pekerjaan sopir itu tidak ada. Mungkin ada yang terlalu khawatir barangkali ya. Jadi yang benar-benar yang fisik begitu, yang mengangkat begitu, yang berat ya. Yang mungkin beratnya melebihi berat badannya. Atau atlet mungkin ya. Kalau olahraga saya tidak, selain yang angkat berat mungkin berenang atau apa? Berenang enggak ada masalah ya. Iya. Baik, mungkin bisa kita review lagi dokter dari awal, mungkin ada yang juga baru bergabung tadi ya, mungkin pemirsa pengen tahu penyebab sering buang air kecil atau beser pada wanita. Mulai dari berapa sering buang air kecil itu bisa dikatakan sebagai beser pada wanita? Kalau besernya itu yang tipe overactive berarti dia
keluhan buang air kecilnya lebih dari 8 kali sehari. Kemudian dia buang air kecilnya sebelum 3 jam, 4 jam sudah ada sensasi untuk berkemih. Dengan catatan tidak ada faktor infeksi saluran kemih dan tidak ada penyakit yang menyebabkan dia seperti itu, misalnya diabetes ya. Berarti itu kita katakan bahwa pada pasien ini memang ada kekerasan